ngobrolin sebenarnya gimana sih cara membedakan anak yang memang aktif dan anak yang hiperaktif. Ini adalah anak yang aktif. Jadi kalau misalkan pemirsa penasaran, silakan langsung lihat aja Instagramnya. Apa Instagramnya, Bunda? Ayasya Putri. Ayasya Putri. Followernya 198.000. Itu luar biasa banget loh. Nah, kalau tadi aku sempat ngobrol sama Bunda, katanya kalau Ravelo ini sebenarnya hiperaktif termasuk sangat mild, termasuk sangat ringan. Iya. Emang kalau cuman memang tetap harus ditangani sih, di treatment. Kalau enggak ya jadi moderate, jadi severe. Oh, jadi hiperaktif yang ringan kalau dibiarin malah akan iya, tambah. Oh gitu. Sebenarnya kalau yang kasus paling ekstrim bisa sampai gimana anak hiperaktif yang dibiarin? Biasanya masuk aja ya dia nggak bisa diem, manjat-manjat, terus ngambil barang. Ini aja bisa dilempar sama dia, kemudian ngudain kita. Kadang-kadang pipis di gelas lah gitu ya. Jadi memang nggak ada kontrol dan nggak ada semua ya di luar aturan gitu ya. Ya, semuanya di luar aturan dan gerakan tak bertujuan. Kadang-kadang mungkin gini, ada orang tua yang melihat anaknya seperti itu, akhirnya dimarahinnya orang tuanya, dasar kamu nggak bisa ngedidik, anaknya nggak sopan. Iya, mereka nggak memahami itu. Jadi gini, ketika misalnya memang mendapati anak hiperaktif gitu kan, orang tuanya mengalami seperti itu, anaknya yang tadi dibilang nggak bisa diem, lempar-lempar barang, kemudian dimarahin, dipukul. Bisa nggak akhirnya dengan pendisiplinan yang agak keras, anaknya bisa menjadi lebih kalem? Ya, kalau hiperaktif kan bicara tentang gangguan perkembangan otak, bukan gangguan norma sosial ya. Jadi nggak akan bisa beda ya sama sama aja. Beda sama anak-anak yang memang nggak punya aturan, dimarahin mungkin masih bisa, akhirnya diam gitu. Tapi kalau anak hiperaktif memang nggak bisa, treatmentnya harus khusus. Treatment seperti apa yang harus dilakukan? Contohnya disalurkan energinya gitu, misalnya mungkin main drum, musiknya. Kemudian kalau di terapinya mungkin sekarang ada neurofeedback lah, biofeedback atau brain gym gitu ya. Yang penting stimulasi otaknya harus tepat, karena kan mereka bermasalah di masalah sensori. Bagaimana stimulasi terserap di panca inderanya, jadi mereka nggak bisa menangkap apa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka rasakan dengan sempurna. Kalau Ravelo yang akhirnya waktu itu yang Talita ambil keputusan, dia disalurkan melalui apa? Gimnastik, olahraga. Berasa efeknya? Efeknya berasa. Jadi karena kalau Ravelo basicnya adalah aku lebih khawatir lebih ke kewalahan nanganin dia nggak mau tidur. Jadi dia tidurnya tuh selalu late night. Walaupun kalau berkaca memang orang tuanya juga pada doyan tidur agak malam gitu, tapi walaupun dia dengan aktivitas yang sudah banyak, tapi dia tetap aja bisa sampai lebih dari jam 12. Jadi karena mulai dari situlah, jadi aku kayak memutuskan, aduh ini udah mulai nggak bisa nih kayaknya nih. Gue harus kasih dia kegiatan ekstra. Yang gimana? Coba gue lihat dulu ya, gitu. Karena udah konsultasi sama dokternya dia gitu. Coba aja masukin ini Bu, karena memang kalau dari segi yang lain-lainnya Ravelo tidak bermasalah ya gitu. Cuman dia dari segi tenaganya aja nih ekstra gitu. Jadi aku kewalahan karena aku sendiri ngurus kan. Jadi gimana cara nyalurin si tenaga ini ya supaya dia lebih beratur. Ini dia salah satu aktivitas yang diikutin ya? Iya, ini contohnya kayak gini. Jadi dia melatih keseimbangan, terus melatih macam-macam lah semuanya yang olahraga-olahraga ringan nih anak-anak. Tapi dia happy banget. Dia happy dan ternyata setelah pulang dari situ katanya efeknya setelah berapa bulan kamu merasakan? Ya sekarang jadi dia udah bagus gitu. Sekarang tidurnya juga udah cepet. Pelan-pelan lebih baik proses. Jadi nggak bisa yang langsung sih memang, tapi pelan-pelan lebih baik. Jadi aku udah tahu rumusnya. Rumusnya adalah begitu bangun pagi sampai siang dia harus berkegiatan yang capek, olahraga apa-apa. Jadi begitu dia setelah makan siang dia bisa tidur siang dengan lebih cepat, sehingga nanti begitu dia main yang berikutnya di sesi kedua dia main dalam satu hari menghabiskan tenaga dia, jadi malam dia tidurnya pun lebih cepat. Kalau misalnya dia nggak capek pagi, dia nanti tidurnya nggak akan siang, sore tidurnya. Begitu dia tidur sore, ya sudahlah tengah malam nanti tidurnya. Nih gitu. Kalau Mama Dinda nggak ngalamin hal-hal seperti itu ya? Kalau misalkan kita bicara anak yang aktif, anaknya kayak doyan ngemil banget. Doyan ngemil. Ini misalnya gini kan ada anak yang kalau misalkan makan yang gulanya tinggi, apakah membuat dia akhirnya jadi lebih aktif atau gimana atau biasa aja? Kalau Asya sih sebenarnya dari sampai sekarang belum
banyak aku kasih gula. Ini pun sebenarnya saya nggak pernah kasih, cuma karena tadi dia rewel. Jadi ini jadi baru pertama kali makan di sini nih? Makan yang gulanya iya. Oh iya, maaf ya, biasa gulanya mamanya yang makan biskuitnya aja ya. Tapi sekarang gini, kalau misalkan kita ngomongin soal jam tidur, kalau tadi kan Ravelo jam tidurnya bisa sampai jam 1, jam 12. Kalau Ayasya sendiri? Aisyah juga kadang-kadang kayak gitu. Seandainya ya itu kegiatannya juga nggak banyak, cuma Aisyah nggak sampai harus gimnastik gitu sih. Oke. Cuma kegiatannya yang penting dia banyak kegiatan, emang benar. Sebenarnya kegiatan seperti apa sih yang dilakukan yang bisa dicontoh sama ibu-ibu di rumah yang bisa untuk anak disalurkan? Kalau saya yang sekalian dia mendidik dia, jadi maksudnya gimnastik tuh juga mendidik sih. Cuma karena dia belum perlu, saya pikir jadi yang misalnya kegiatan rumah pun dia. Iya, seperti apa contoh yang di rumah yang bisa dilakukan? Bantu-bantu gitu. Bantu-bantu? Iya. Bantu gimana? Segala sesuatu yang dia bisa lakuin sendiri, dia lakuin sendiri. Contoh? Masukin pakaian kotor gitu-gitu, dia seneng. Oh gitu, jadi dia abis buka baju dia masukin sendiri pakaian kotornya. Iya. Terus beresin mainan sendiri yang kayak gitu-gitu tuh menurut dia udah cukup melelahkan juga. Oke, ini mungkin nggak bisa jadi salah satu cara yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah, jadi biar anaknya itu nggak ngegeratak, ibu-ibunya juga nggak kewalahan. Mungkin tipenya visual auditory ya, kalau dari tadi aku lihat ceritanya. Visual auditory itu adalah anaknya kan seneng yang rapi gitu kan, suka nata-nata, suka bersih ya. Suka sama nyanyi. satu lagi ya, kalau auditory memang segala sesuatu informasi harus masukkan lewat musik. Oh gitu. Oke. Jadi kita harus tahu dulu tipe anak kita seperti apa, maka kita akan lebih mudah untuk mendidiknya. Iya, betul. Nah, buat ibu-ibu di rumah kalau mau menganalisa sendiri anaknya seperti apa, bisa nggak sebenarnya? Bisa. Kita cari tahu tipsnya. Nanti kita cari tahu, ibu-ibu pengen tahu sebenarnya anak saya ini tipe seperti apa sih? Apakah memang harus lewat gerakan, lewat nyanyian, atau lewat apa? Kita akan cari tahu setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasa Anak Bahas ini.